Selamat sore, Teh Iya, Feby, Mbak Pak. Manda. Iya, Masya sore. Allah, tabarakallah. Mbak Suci Seneng ini banget ini. batch berapa ya kemarin? Batch 13, Oh, yang yang offline offline. juga. Oke, oke, oke. Ya, Kemarin seru, ya seru, seru. Suci. Iya, yang offline kemarin. Oke. Alhamdulillah. Gimana, gimana Mbak ceritanya? Dan iya, Rasanya Teh Feby sama kelas Mbak offline Manda. gimana? Tahu nggak ini aku ngobrol sama Teh Feby itu salah satu quantum jam aku pas lagi di sana. Wah, Dan aku maksudnya nggak aku. expect bakal dihubungin sama Teh Manda buat ngobrol langsung sama Teh Feby gitu. Jadi kan pas di sana itu kan Teh Febynya banyak banget orang yang ngajak foto, yang ngajak ngobrol ya. Jadi emang nggak keburu foto, nggak keburu apa. Jadi aku cuman salaman sama Teh Feby, kata Suci lakukan ketika after class itu apa? Sehingga kok testimoninya Nanda baca kok keren-keren banget dalam waktu 1 bulan. Bisa diceritain iya. nggak sama kita? Boleh, boleh. Jadi kan sebetulnya kan belajar tentang pengembangan diri ini kan udah lama banget ya, Teh Feby, Mbak Manda gitu, udah hampir setahun lebih, hampir 2 tahun gitu. Sempat belajar Sedona Method juga, sempat belajar kayak udah meraktekin kayak forgiveness, meditasi kayak gitu tuh udah semua kayak gitu. Cuman tuh memang kok kayak ada yang kurang kayak gitu kan. Maksudnya apa nih yang kurang di dalam diri kita. Jadi aku masih kayak nyari-nyari jawaban dulu. Itu kan aku itu kan per bulan itu kan ada income masuk itu cuma dari kerjaan aja. Itu kurang lebih 7 juta sampai 8 juta gitu. Dan aku juga punya bisnis tapi bisnisnya itu cuma PO-PO aja gitu. Jadi nggak yang bisnis tetap kayak gitu. Dan itu tuh capek banget. Maksudnya tuh aku harus bikin sendiri, aku harus promosi sendiri dan segala macam. Aku nggak punya tim kayak gitu. Nah, after aku itu nggak tahu kan katanya mah intuisi ya. Kita kan harus ikutin intuisi. Tiba-tiba tergerak hati aku buat buka salah satu bisnis lagi nih, salah satu jualan. Dan pada saat itu juga aku langsung buka gitu ya, Teh ya, langsung buka dengan keyakinan aku gitu. Sambil aku praktekin itu juga kayak sadar nafas syukur. Terus itu aku praktekin yang dari Teteh sebelum ikut kelas ini Teh kayak gitu. Ya. Terus aku cari-cari tempat tuh, cari-cari tempat buat jualan aku ya. Dan teteh, masya Allahnya ya, semua orang teman-teman aku itu dia itu pesimis sama tempatnya. Karena kenapa? Pertama itu satu arah, susah orang itu mobil motor itu susah di situ, susah buat, maksudnya susah untuk berhenti kayak gitu kan. Nah, sebenarnya ada beberapa tempat, tapi nggak tahu hati aku tuh ngegerakin buat kayaknya di sini aja deh kayak gitu. Dan itu tuh tempatnya agak kumuh gitu teh, kayak gitu. Si tempat jualan akunya agak kumuh gitu. Cuman memang niat aku itu niat di awal, jadi sudah diniatkan ya Allah, memang kalau misalkan memang ini rezeki aku gitu ya, dan rezeki kan di sekitar situ kan ada toko-toko juga gitu, tapi memang kan sepi. Di situ ada tukang bakso, ada kitchen apa tuh dapur kitchen juga, sama ada toko buku, pokoknya sama ada tukang parkir juga pasti ada di situ kan. Aku udah niatin di awal kalau misalkan memang ini rezeki untuk semuanya, tolong dilancarin. Aku cuma ngomong kayak gitu aja. Terus sambil praktekin kayak sadar nafas syukur kayak gitu pagi-pagi gitu ya. Terus 227 itu aku praktekin tiap hari. Dan teteh Masya Allahnya pas waktu opening gitu ya. Padahal aku baru bikin TikTok satu, maksudnya baru bikin akun TikTok dan itu videonya langsung FYP. Besoknya aku opening, itu semua orang jam, aku buka jam 9, jam 1 itu udah sold out jualan aku. Dan itu Wah, keren, ngantri keren, banget. keren. Kamu jualan apa sayang? Aku jualan chicken gitu teh, gitu. Oke. Jualan Keren, chicken gitu. keren. Dan itu udah ngantri banget. Dan benar maksudnya tuh apa yang kita yakini di dalam diri kita ya, apa yang kita yakini di dalam hati kita dan kita percayakan semuanya ke Allah, intinya kayak gitu. Dan itu ada jalannya aja kayak gitu. Dan itu juga benar apa yang aku doain gitu ya. Semoga ini rezeki buat mamang parkir, kan banyak yang parkir jadinya teh di situ. Kayak Betul. gitu. Habis itu kan ada tukang bakso di situ ya. Karena memang kan orang-orang pada nunggu nih teh, pada nunggu jualan aku ya, kan lama gitu dibikinnya kan lama kayak gitu. Jadi sambil nunggu orang-orang pada ngebakso kayak gitu. Hmm. Dan Jadi ada dari rezeki FYP buat yang lain iya ya. kayak gitu. Dan itu aku
maksudnya kayak ya Allah Masya Allah banget itu bukan. Dan sekarang alhamdulillah teh maksudnya dari situ dari aku praktekin kayak sadar nafas syukur emang intinya kita tuh harus bersyukur sama harus bahagia sudah itu ya. Jadi energi Betul. kita harus di atas kata teteh kan di atas 200 katanya kayak gitu. Jadi aku mencoba untuk ya sudah bersyukur sama bahagia aja, udah berterima kasih kayak gitu. Dan alhamdulillah semuanya maksudnya banyak banget hal-hal baik yang datang ke aku kayak gitu teh. Kayak gitu Jadi dan yang saya baca juga ini ya Mbak, sampai 2 juta ya omsetnya per hari ya sekarang ya jualannya sekarang ya. omsetnya 2 juta per hari Keren ya. dan sekarang itu insya Allah Mbak hari ini udah nyentuh 100 juta omsetnya dari aku. Wah, keren, 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 keren. Udah Wow, berapa lama bukanya? amazing Berarti you. kan sebulan sebulan seminggu kali ya, sebulan lebih seminggu. Ini bener-bener setelah ikutan AR yang offline Setelah yang di ya, Jakarta. Kalau enggak sebelum kan ikutan AR Oh, Bandan Revolution kan tanggal 23 ini ya Mei ya. Tapi Mei, betul. Mei. sebelumnya itu aku udah ngikutin Zoom-zoomnya Kelas. Teh Feby yang dari YouTube gitu gitu. Jadi Mhm. aku cuma ngikutin dari yang YouTube Teh Feby aja, cuman ada gerakan di dalam diri aku kayaknya aku pengen memperdalam ilmunya deh. Aku harus ketemu Teh Feby deh kayaknya. Tadinya mau ikut online ya Teh ya, cuman kok kayaknya lebih enak offline kayak gitu dan Ya. bener teh maksudnya pas kita offline itu ya pas aku masuk ruangan teh Feby keluar dari kelas maksudnya keluar dari ruangan itu jadi vibes-nya itu aku tuh udah kayak pengen nangis kayak ya Allah Masya Allah kok rasanya tuh kayak beda banget gitu dari pertama teteh ngomong kata teteh sok tulis katanya yang nomor satu katanya kamu harus percaya kepada diri kamu di atas rata-rata kata teteh kayak gitu ya itu Ya, tuh dari situ betul. tuh aku udah yang kayak merinding tuh teh maksudnya merinding kayak iya ya emang maksudnya tuh kayak masya Allah emang semesta tuh seajaib ini gitu terus apalagi yang perlu kita Ragukan. ragukan kayak gitu intinya teteh Ay, keren banget. Dari yang tadinya kamu bisnis capek banget gitu capek istilahnya. banget teh beneran aku Capek sampai nggak banget. tidur kayaknya Hmm, emang aku sampai seneng pada bisnis akhirnya juga kamu gitu mulai seneng jualan praktekin sadar nafas syukur, mulai iya praktekin terus sadar mm-mm. nafas syukur. Lalu income kamu dari bisnis ini 2 juta per hari Per dan di hari titik sekarang 100 juta. Udah tembus angka itu. Masya iya Allah. Wow, kayak ini gitu Karena wajib dulu ditiru ini nih kayak ini loh Teh, caranya, Mbak. padahal sebelumnya Mbak Suci termasuk yang kalau dulu kalau soal uang suka khawatir ya Mbak suka iya waktu akhir heeh. bulan belum akhir bulan udah saldonya udah nipis gitu ya. Jadi udah Iya benar keren banget benar-benar perjalanannya ya. benar. Terus maksudnya kayak gini, kalau misal kita mau ngeluarin uang, apalagi kalau misalnya untuk biaya yang gede kayak mobil gitu kan, itu kan lumayan ya teh, Mbak. Maksudnya untuk Betul. perawatan bengkel kayak gitu, itu kayak aku tuh harus ngumpulin uang tuh beberapa bulan gitu, terus disisihin kayak gitu. Nah sekarang tuh kayaknya kemarin kayak, oh mobilnya rusak, bawa aja ke bengkel gitu, kayak gitu. Udah ngalir aja Mobilnya gitu ini ya. ya. Jadi emang aku belajar dari VVB kalau misalkan uang itu kan energi ya. Maksudnya kalau misalkan semakin kita pendam gitu ya, kitanya bakal ngerasanya susah terus. Mau sebanyak apapun uang itu kalau kita pendam terus ya kitanya bakal kurang terus gitu. Jadi aku udah lillahi ta'ala aja aku ngeluarin uang kayak udah enteng aja gitu. Tapi ya alhamdulillahnya maksudnya tuh Allah tuh ganti lagi kayak gitu. Jadi wadah wadah hati kan ketika Suci mengungkapkan itu kan udah dengan cinta yang membesar gitu, bener nggak Ndak? Ketika dia Iya mulai ya. berpikir semoga nanti usaha aku juga bisa buka pintu rezeki buat yang lain, artinya dia udah melebihi tubuhnya, udah beyond, Mhm. udah melebihi urusan fisik tubuh dia gitu. Dia udah membesar ke dalam realita untuk cinta yang lebih kunci landasan utamanya di habitnya Mbak Suci di sadar nafas syukur tadi sih. Dia Mm-mm. kan bilang dia banyak bersyukur, berterima kasih, dia bahagia, terus dia Mhm. Iya. niat mau bantu orang. Sebetulnya hati yang indah itu sih Mm-mm. yang melancarkan semua Benar. proses rezeki masuk gitu. Karena uang itu seneng banget datang ke Mm-mm. orang-orang yang penuh
cinta dan besar hatinya untuk berbagi. Amanda mau nambahin ya Teh ya. Tadi kan yang aku Mm-mm. menarik banget kan Mbak Suci kan waktu mau buka usaha yang pertama di tempat yang katanya sepi, dia kan meniatkan dulu memang untuk membantu toko-toko yang lain atau warung yang lain, siapa tahu bisa jadi Ladang aliran rezeki rezekinya. juga untuk mereka gitu. Itu Benar-benar. termasuk sending off nggak sih Teh kalau kayak gitu? Dan karena mungkin diniatkan juga untuk orang banyak, akhirnya juga usahanya jadi lancar atau ada hubungannya nggak Teh? Menurut Teh gimana? Iya, betul banget. Jadi gini Manda, segala sesuatu itu tergantung intensi. Intensi itu niat awal gitu. Di mana intensi kamu taruh, disitulah energi akan mengalir. Itu kuncinya. Di mana intensi kamu berikan, disitulah energi mengalir. Artinya apa? Orang membuka usaha dengan intensi yang hanya wadah sedia doang gitu, hanya aku berkelimpahan, hanya keluargaku yang mengalami kemajuan, itu berbeda dengan ketika kita punya intensi kalau aku usaha, semoga usaha aku ini juga bisa berimbas ke lingkungan sekitar lainnya yang juga ikut merasakan dampak perbesaran energi juga. Nah, kalau yang satu poin pertama tadi itu wadahnya kecil gitu, cuma buat dia doang. Tapi Suci mengawali ini dengan ya udah nggak apa-apa, satu jalur ya nggak masalah juga. Semoga keputusan yang aku ambil ini juga bisa ada dampak manfaat buat yang sekitarnya juga bisa kena imbas, ada rezeki juga. Artinya dia membesarkan wadahnya itu dengan intensinya. Nah, ketika wadahnya besar, semesta melihat wadahnya besar, wadah besar mah nggak asik kalau dikasih rezeki kecil Iya. gitu. Jadi wadah hati kan ketika Suci mengungkapkan itu kan udah dengan cinta yang membesar gitu, bener nggak Ndak? Ketika dia Iya, mulai ya. berpikir semoga nanti usaha aku juga bisa buka pintu rezeki buat yang lain, artinya dia udah melebihi tubuhnya, udah beyond, udah melebihi urusan fisik tubuh dia gitu. Dia udah membesar ke dalam realita untuk cinta yang lebih besar. Nah, rasa hati yang penuh cinta itulah yang ditangkap sama semesta, Nda. Rasa hati Iya, penuh iya, iya, Teh. cinta itulah yang apa yang kamu lepaskan dalam rasa penuh cinta, semesta akan kirim balik besaran energi rezeki yang juga sama sebesar rasa cintamu kepada sesama. Oke. Jadi kalau nggak perlu, kan kadang-kadang tuh namanya orang dagang, aku juga cerita dari teman-teman ya. Ada yang cerita kalau misalkan buka makan di sini sebelahnya ada makanan nanti diiriin dipasangin apa itu malah sebenarnya tuh menyempitkan rezekinya sendiri ya Teh ya. Harusnya kayak mencontoh kayak Mbak Suci kalau harus memperbesar wadah sehingga malah lebih lancar gitu. Iya. Oke. Betul. Tapi kunci landasan utamanya di habitnya Mbak Suci di sadar nafas syukur tadi sih. Dia kan bilang dia banyak bersyukur, berterima kasih, dia bahagia, terus dia niat mau bantu orang. Sebetulnya hati yang indah itu sih yang melancarkan semua Benar. proses rezeki masuk gitu. Karena uang itu seneng banget datang ke orang-orang yang penuh cinta dan besar hatinya untuk berbagi. Dia seneng datang lagi, masuk lagi Iya. gitu. Keren. Terus Mbak kan Suci ada yang sekarang mau juga ditambahin? gimana? Ya Udah monggo sih. ada kalau ada yang mau tambahin. Dan sekarang juga alhamdulillah Teh aku udah bisa, maksudnya ada tim aku ya yang kerja itu udah hampir 12 orang. Mana? Wah, Awalnya luar berapa? biasa. Awalnya berapa Masa orang awal. sayang? Kenapa? Awalnya yang kerja berapa orang? Awalnya cuman 3 kayak gitu. 3, sekarang 12 orang. Udah 12. Wow. Jadi aku udah maksudnya tuh ya udahlah, masalah untuk yang bisnis yang ini ya, maksudnya masalah aku nanti untung atau ruginya itu urusan belakangan. Jadi yang penting orang bisa, maksudnya orang datang ke aku kayak, Teh boleh nggak buat nambah jajan anak gitu, soalnya suaminya gini-gini, aku kan kasihan ya Teh, maksudnya oh ya udah boleh gitu, nggak apa-apa, maksudnya bagi-baginya kan tapi sedikit, tapi alhamdulillah maksudnya tuh dari situ tuh
nggak pernah tuh aku kayak ngerasa kekurangan. Terus kayak kalau misalnya dihitung-hitung secara HPP dan segala macam kan pastinya kurang ya teh ya. Maksudnya tuh rugi gitu. Tapi enggak teh. Sampai sekarang alhamdulillah malah nambah terus kayak gitu. Keren-keren. Jadi Mbak Suci masih rajin praktek daily rutinnya AR ya, meskipun ngikut Masih, kelas offline. masih. Dan kayaknya nanti sekarang itu aku udah mulai dari awal lagi. Karena kemarin itu ada beberapa yang hal Bolong. yang yang belum belum kelar tuh teh. Makanya aku quantum jam juga. Aku sadar kenapa quantum jam aku belum eh, terrealisasi karena memang ada luka batin masa kecil aku yang belum selesai. Aku juga pernah cerita ke Mbak Amanda ya, Mbak ini yang masalah Iya, ide iya, itu ya. iya. Tapi emang semesta tuh meresponnya tuh cepet banget teh. Jadi aku cerita ke Mbak Manda, tiba-tiba ada TikTok lewat yang ada cerita Teh Vivi ya, Mbak Ya, Vivi gitu, Mbak Vivi, yang katanya yang luka dia, batinnya. iya, dia Hmm. harus merilis orang tuanya sampai 20 hari gitu kan. Wah, itu lama banget kata aku. Aku aja maksudnya masih yang beberapa hari ini kok aku udah ngeluh ke Teh Manda, Teh kok nggak bisa hilang-hilang. Jadi aku fokus lagi. Tapi alhamdulillah sekarang hubungan sama Mama malah semakin baik gitu. Keren, 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 keren. Tata ada yang mau ditambahin sebelum aku lanjut ke Mbak Ayu? Mungkin ada satu lagi sih yang mudah-mudahan maksudnya bisa jadi motivasi juga buat teman-teman semua ya. Jadi Teh sama Mbak Manda ini juga ketitipan salam dari saudara aku gitu ya. Jadi memang sebelum apa tuh sebelum ikutan kelas itu nggak tahu hati aku tuh tergerak buat ketemu sama saudara aku. Tapi aku kan udah ngikutin Teteh ya, maksudnya udah ngikutin kayak sadar nafas syukur kayak gitu. Jadi Hmm. saudara aku tuh sedikit cerita dia itu punya anxiety disorder teh, jadi kecemasan yang berlebihan gitu. Hmm. Sampai ketemu orang aja dia nggak mau. Udah gitu dia itu yang pertama anxiety disorder dari kecemasan itu dia itu punya penyakit rahim teteh. Oke. Ada penyakit rahim itu aku ketemu itu awal Mei ya awal Mei seminggu tadinya dia nggak mau ketemu gitu. Maksudnya ragu mau ketemu aku tuh kayak ragu banget kayak gitu seminggu setelah aku ketemu tuh emang dia itu mau dioperasi mau angkat rahim kayak gitu saudaraku ini mau angkat rahim kayak gitu tapi karena aku tuh pengen maksudnya tuh pengen saudara aku tuh kayak kita semua udah sadar bahwa semuanya tuh ada kelimpahan di dalam diri kita loh. Aku tuh pengen saudara aku tuh sadar hal itu kayak gitu. Jadi aku memberanikan diri untuk ketemu saudara aku yang tadinya dia nggak mau ya, yang tadinya ketemu juga kayak udah putus asa aja gitu, udah cemas berlebihan kayak gitu ketemu. Terus aku kasih buku teh. Aku kasih buku, coba tiap malam tulis aja, makasih ya hari ini, kayak gitu kan. Pokoknya intinya bersyukur, bersyukur karena aku juga mempraktekkan itu. Jadi setiap malam aku tulis rasa syukur aku di dalam buku. Teteh, alhamdulillah, maksudnya tuh atas izin Allah, masya Allah, teteh operasinya nggak jadi. Wah, Aku pengen nangis, maksudnya Ya, tuh kayak ya Allah, masya Allah, ternyata keajaiban itu tuh ada kayak gitu. ya, Itu betul. operasinya nggak jadi teh. Padahal beliau itu minggu depan itu harus diangkat rahim, tapi nggak jadi gitu. Wow. ini baru banget Mbak Dan kejadiannya. baru, baru, Oh, baru banget, baru, maksudnya. Nah setelah dari situ makanya aku ikutan kelasnya Teh Feby kan, aku semakin paham tuh. Jadi aku ngasih tahu ke saudara akunya juga semakin ini kan semakin ini kata Teh Feby ini gini 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 gitu. Dan sekarang alhamdulillah yang harusnya yang biasanya dia seminggu sekali teh harus ke dokter jiwa, harus ke psikolog, sekarang enggak sama sekali. Obat Wow. pun ketika dia cemas teh, maksudnya ketika dia cemas dia itu harus minum obat gitu. Tapi hmm. sekarang obat itu udah nggak disentuh sama sekali. Wow. Karena aku Jadi pengen Mbak nangis, Suci maksudnya aku Belajar nyeritainnya. ya. Iya keren, bener jadi Banyak Mbak tuh. hal Suci belajar. menceritakan, Hmm? Mbak Suci Kenapa? menceritakan ke apa yang Mbak pelajari dari kelas, terus Mbak Iya. juga menyampaikan ke Heeh. saudara gitu ya. Dia Iya. nggak ikut kelas Heeh. langsung, tapi merasakan Nggak ikut manfaatnya kelas luar langsung. biasa. Tapi emang keinginan dia untuk sembuh, maksudnya tuh kepercayaan dia bahwa dia akan sembuh itu emang besar ya. Jadi benar-benar dipraktekin gitu sama saudaraku ini gitu teh. Dan yang tadinya rilis emosi itu harus video call ke aku teh. Aku lagi kerja tiba-tiba di video call aku kok cemas karena ya udah sok sadar nafas syukur karena gitu ya 227 karena sok dirasain emosinya gitu sekarang udah nggak pernah video call lagi.
Karena kebayang nggak, Abundant Revolution membuat Mbak Suci termanifestasi. Lalu Mbak Suci menyampaikan lagi kebaikan ini ke temennya termanifestasi. Mbak Suci saranin temennya untuk pay it forward. Dia ceritakan kembali, apakah ini nggak jadi sebuah virus kebaikan yang menyebar ke seluruh masyarakat ya? Iya. Nggak perlu harus menunggu untuk punya manifest yang besar gitu, enggak. Justru manifest tertinggi dan manifest terindah itu adalah ketika kita sudah merasa hidup ini lebih dari cukup, Allah kasih gitu. Ini udah kebahagiaan yang ada di dalam. Kita merasakan kebebasan dari bagasi emosi, kita merasakan bahagia, kita merasakan bahwa tubuhku yang Allah titipkan ini bisa bermanfaat buat banyak teman-teman seperti yang Suci rasain kan. Ini kebayang ya, aku Suci sekarang ini merasakan power happy banget yang ya Allah makasih ya, ternyata tubuhku ada manfaat buat 2 orang pekerja dan akhirnya sekarang 12 pekerja gitu. Aku gak kebayang rasa bahagianya dia, dan it must be paid forward. Kamu harus alirkan lagi kebaikan ini untuk teman-teman yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya kan simple, hanya bersyukur dalam sadar nafas syukur, quantum jam, dan lepasin goal kamu, gak usah ikut ngatur-ngatur, lepasin aja. Lalu setelah itu sending 3 itu aja, tambahan 1, tabungan semesta. Bagi cinta kamu dalam bentuk tabungan semesta, kamu alirkan lagi amal soleh, kebaikan, berbuat sesuatu buat teman-teman yang lain gitu. Tabungan semesta itu adalah sebuah wujud tanda terima kasih kita pada kehidupan ini, pada semesta yang memberikan kehidupan kepada kita. Wujudnya adalah kita mendelivery tabungan semesta buat teman-teman yang lain. Jadi itu Manda, jadi rasa bersyukur itu seperti yang tadi diceritakan sama Suci. Rasa bersyukur itu adalah esensinya. Rasa terima kasih dan bersyukur itu getaran yang selaras sama semesta. Di titik kita tuh udah merasakan cinta di dalamnya, maka kesembuhan datang, maka hutang terbayar. Hutangnya teman-teman tuh hutangnya balik lagi duitnya gitu. Jadi betul-betul esensi rasa bersyukur itu kan cinta. Makanya selalu dikatakan bahwa cinta menyelesaikan segalanya.